Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman dan sahabat gundul mantul dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nashaikhud Diniyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 400. Nah, beberapa kali lagi insya Allah sudah khatam. Nah, pada kajian kali ini temanya al-hubbu fillah. Hubbu fillah, mencintai pada Allah. Ini kita belum paham ini apa makna al-hubbu fillah. Karena dalam kitab-kitab tasawuf lain secara umum hubbu itu ada tiga. Ada hubbullah, hubbul lillah, ada hubbu fillah. Kita akan coba membahas sedikit mendetil tentang ketiga jenis cinta ini. Mudah-mudahan bisa membuka pemahaman kita ya. Nah, karena itu sahabat pantau sampai selesai. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Beliau di sini memberikan judul Al-Hubbu Fillah. Tapi kalau saya lihat-lihat isi kajiannya yang sudah saya baca sepintas, justru isinya membahas tentang hubullah, mencintai Allah. Jadi sebelum sebelum kita lanjutkan, saya coba gambarkan dulu ketiga-tiga jenis cinta tersebut. Ungkapan yang pertama hubbullah. Apa mana hubbullah? Hubbullah itu maknanya mencintai Allah itu sendiri. Yang kita cintai zat Allah. Ayyakunallahu ta'ala mahbubakal a'dham. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi kekasihmu. Menjadi yang engkau cintai. Tashtaku ilai, engkau rindu kepadanya. Tarda bi awamiri, engkau rela dengan segala perintahnya. Wa ta'nasu bidzikri, engkau merasa damai, nyaman dengan mengingatnya. Engkau rela mengerahkan segala kemampuan kemampuanmu untuk taat tunduk kepadanya. Nah, itu bentuk hubullah, cinta kepada Allah. Jadi yang kita cintai itu zat Allah. Tandanya apa? Para ulama menyatakan orang yang mencintai Allah itu tandanya banyak, antara lain kasratul zikri wa doa. Kita banyak berzikir, suka menyebut nama Allah, suka berdoa meminta kepada Allah kan. Nah, as-sururu 'inda ta'ah, kita merasa senang, bahagia ketika mampu melaksanakan satu ketaatan. Al-haznu 'indal ma'siyah, kita merasa sedih ketika terjebak dalam maksiat. Kemudian takdimu mahabbatillah al-hawa, kita lebih memilih Allah daripada hawa nafsu. Nah, itu bentuk hubbullah. Contoh nyatanya bagaimana? Bisa kita gambarkan begini misalkan. Ketika pagi buta, kita masih tertidur lelap di tempat tidur yang nyaman, empuk. Nah, begitu kita mendengar azan subuh, kita langsung bangun. Kita bangun pengen melaksanakan sholat. Bangunnya kita itu bukan merasa dipaksa, nggak ada yang memaksa. Kita bangun, kita pengen sholat karena kita mencintai Allah, kita rindu untuk mendekat kepadanya, kita pengen mendapatkan ridhonya. Nah, itu bisa disebut dengan hubbullah. Itulah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu hubbullah. Nah, jadi kalau kita sudah tahu gambarannya, insya Allah begitu kita baca ke depan nanti kita bisa melihat yang beliau maksud di sini yang bagian mana. Nah, tanpa melihat judulnya ini. Ini ada kemungkinan juga judul ini tambahan. Nah, tambahan dari para pemberi ta'liq ketika mau mencetaknya. Kemudian yang kedua, hubbun lillah. Hubbun lillah maknanya mencintai karena Allah. Apa maknanya? Nah, ini maknanya begini, an tuhibba syai'an aw syakhsan aw amalan li'anna Allah yuhibbu. Makna mencintai karena Allah, hubbun lillah, hubbun li ajlillah. Kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai satu amalan karena Allah mencintainya. Allah mencintainya, kita mencintainya. Bukan karena kemaslahatan dunia atau karena hawa nafsu kita, bukan ada manfaat yang akan balik kepada kita. Nah, itu cinta karena Allah. Tandanya bagaimana? Tandanya orang yang cinta karena Allah. Misalkan dia melakukan amalan karena cintanya karena Allah. Tandanya begini. Biasanya amalannya akan sangat ikhlas, kemudian selalu melakukan kebaikan walaupun bukan di depan orang. Atau dia akan sangat terjauh dari dia. Nah,
Contohnya mana? Misalkan contohnya begini. Kita menemukan seseorang yang membutuhkan pertolongan, seorang yang fakir. Kemudian kita bantu dia. Kita bantu dia. Kenapa? Itu hubulillah. Cinta karena Allah. Kita membantu dia karena Allah suka terhadap orang yang menolong. Allah suka terhadap kebaikan. Allah suka kepada siapapun yang melakukan kebaikan. Kita pengen menolong orang karena Allah menyukai orang yang menolong orang. Kita menolong seseorang yang kesusahan tadi tanpa mengharapkan balasan dari dia. Bukan kita kepengen suatu hari nanti kalau kita susah dia akan menolong kita. Enggak. Kita menolong dia semata-mata karena Allah. Allah menyuruh kita untuk menolong siapapun yang mampu kita tolong. Kita pun menolong dia. Ya. Sehingga kita melakukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Bahkan walaupun tidak ada kamera, tidak ada yang melihat, nggak pengaruh. Nggak ada ria, nggak ada pamer. Nah, itu gambaran seperti itu bisa kita katakan hubbun lillah. Mencintai karena Allah. Yang kan berat nih. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana judul di sini, al-hubbu fillah. Bagaimana gambaran hubbu fillah? Hubbu fillah yaitu mirip-mirip sih. Antuhibba abdan min ibadillah li imanihi wa taqwa. Engkau mencintai seseorang hamba dari hamba-hamba Allah. Kita mencintai seseorang karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya. La linasabi au jamali au malih. Bukan karena nasabnya, karena hartanya, karena cagantengnya, bukan. Tapi kita mencintai dia karena dia dekat dengan Allah, karena dia suka melakukan kebaikan. Ya, kita pun mencintai dia. Kita mencintai dia karena dia termasuk orang-orang yang pengen mendapatkan cinta Allah. Kita cinta dia. Kita mencinta dia karena kebaikannya, karena keimanannya, karena kesalehannya. Nah, itu bisa disebut al-hubbu fillah. Tandanya bagaimana? Tandanya kita bisa mencintai orang itu walaupun kita tidak mengenalnya. Kita mendengar di ujung dunia sana ada seseorang yang suka banget menolong siapapun. Sudah menolong ribuan orang. Ya, orang yang suka membela hak-hak kemanusiaan. Yang kita suka. Dimanapun kita mendengar seorang yang suka membela kebenaran, kita mencintainya. Walaupun dia bukan bangsa kita, bukan suku kita, tidak menggunakan bahasa kita. Bahkan walaupun tidak seiman dengan kita kadang. Kita tetap mencintai kepada pelaku kebaikan. Itu namanya al-hubbu fillah. Ya, hubbu fillah. Nah, kemudian tanda lagi kita suka mendoakan siapapun yang melakukan kebaikan kan? Kita mendoakan siapapun yang melakukan kebaikan. Itu cinta karena Allah walaupun dia tidak mengetahuinya di balik layar. Nah, kemudian ketika dia terjatuh ke dalam maksiat, kita sedih. Ketika dia melakukan ketaatan terus kita sangat senang, bahagia. Nah, itu masuk kategori al-hubbu fillah. Nah, di sini ada satu contoh misalkan, contohnya kita melihat seseorang, katakanlah seorang imam masjid di sini katanya, seorang imam masjid yang miskin, kita pun mencintainya, melayaninya, kan? Menjenguknya, membantunya sebisa mungkin karena dia laki-laki soleh, laki-laki baik. Membantunya itu bisa disebut hubbun fillah. Mirip-mirip ya, hubbun li ajlillah. Nah, itu lebih kurang gambarannya. Nah, sekarang kita baca nih judulnya. Wa ammal hubbu fillah. Adapun bermula hubbu fillah. Fahuwa min asyrafil maqamat. Maka dianya mencintai fillah itu bagian dari yang paling mulianya kedudukan wa arfa'iha paling tingginya maqam. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Bermula orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cintanya karena Allah. Jadi dari ayat pertama memang ini gambarannya hubbun lillah ya. Hubbun lillah dalilnya. Bukan hubbu fillah. Kita lihat lagi. Waqala ta'ala Allah berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Akan datang, nanti akan mendatangkan oleh Allah dengan suatu kaum yang mencintainya Allah akan mereka kaum wa yuhibbunahu dan mereka juga mencintai akannya Allah. Nanti Allah akan menggantikan suatu kaum, suatu umat yang Allah mencintai umat itu juga mencintai Allah. Ini kelihatan ayat Al-Maidah ini membahas tentang hubbullah. Ayat pertama membahas tentang hubbun lillah. Kan gitu? Cuma kalau kita lanjutkan sedikit lagi tentang hadis. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda,
Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Bermula tiga perkara itu. Man. Barang siapa kunna adalah tiga perkara itu padanya man, niscaya wajada. Mendapati ia bihinna dengan sebabnya tiga perkara halawatal iman, akan manisnya iman. Apa makna manisnya iman? Lazatal iman. Dia akan mendapati kelezatan iman. Nabi bersabda, barang siapa salasun man kunna, bermula tiga. Ini salasun jadi mubtada, walaupun nakirah kita takdirkan. Salasun minal khisal. Tiga dari perkara itu. Bermula siapapun adalah tiga itu padanya orang. Niscaya wajada. Mendapati ia bihinna dengan sebabnya tiga. Halawatal iman. Orang yang memiliki tiga perkara ini, dia akan mendapatkan halawah iman. Manisnya iman. Apa makna manisnya iman? Lazatal iman. Dia akan merasakan kelezatan iman di hatinya. Ya, jadi tentunya kelezatan iman itu buah ya, dari keikhlasan cintanya kepada Allah muncul ya lezat. Apa tiga perkara itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Ini kan bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu lebih cinta kepadanya. Adalah Allah dan Rasulnya itu lebih cinta kepadanya. Maknanya dia lebih mencintai Allah dari selain dia lebih mencintai Allah dan Rasul dari selain Allah dan Rasul. Ini hadis ini gambaran tentang hubullah, cinta Allah. Bahkan dalam hadis yang lain bunyinya tidak sempurna iman seseorang hingga Allah dan Rasul lebih dicintai dari dirinya, keluarga, dan semua apa yang ia miliki. Ya. Ini hadis menunjukkan tentang hubullah yang kita bahas pertama. Mencintai Allah. Bukan mencintai karena Allah, bukan mencintai fillah. Ya. Jadi contoh ya, contoh. Misalkan kita mencintai Nabi itu masuk kategori hubbun lillah juga hubbun fillah. Nah, kita mencintai Nabi. Kenapa kita mencintai Nabi? Ya karena di satu sisi Allah menyuruh kita mencintai Nabi, kita dapat petunjuk lewat Nabi, kemudian Nabi juga orang yang paling cinta kepada Allah. Itu ketika kita mencintai Nabi, itu bisa disebut hubbun lillah. Mencintai Nabi karena Allah mencintai Nabi, karena Allah nyuruh kita cinta Nabi, karena kita dapat petunjuk dari Nabi, dan seterusnya. Juga masuk kategori hubbun fillah. Karena Nabi sosok memang yang taat kepada Allah, yang soleh, yang puncak segala-galanya. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min na'amih. Cintai olehmu akan Allah. Ini kan lagi-lagi cintai Allah. Ahibbullah, cintai oleh kalian akan Allah lima yaghzukum. Karena sesuatu yang telah memberikan ya Allah akan kamu dengannya sesuatu. Apa sesuatu itu? Min ni'amih, dari nikmatnya Allah. Cintai Allah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dalam kehidupan nyata biasanya orang yang suka membantu kita pasti kita akan jatuh cinta kepadanya. Ya, bahkan ada istilah Abdul Ihsan. Manusia itu tunduk kepada kebaikan. Kita akan tunduk kepada orang yang selalu menolong kita, membantu kita. Susah untuk membantah kata-katanya. Yang paling banyak memberikan nikmat kepada kita Allah. Makanya pantas kita mencintai Allah. Ahibbullah. Cintai oleh kalian akan Allah. Lima yaghzukum. Yaghzukum maknanya yarzukukum. Karena memberi rezeki hanya Allah kepadamu dengan nyama. Apa ma itu min ni'ameh, dari nikmatnya Allah. Wahibbuni bihubbillah. Cintai olehmu akan aku dengan sebab mencintai Allah. Cintai olehmu akan aku dengan sebab mencintai Allah. Nah, karena kamu mencintai Allah, cintai aku juga. Karena Allah menyuruh kamu untuk mencintaiku. Nah, jadi mencintai Nabi itu mengikuti bagi mencintai Allah. Nah, ini beliau menggambarkan. Dari gambaran beliau di depan ini, jelas bahwa judul yang cocok untuk bagian ini yaitu Hubbullah. 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 Nah, wa ma'nal hubbulillahi ta'ala. Bermula makna hubbulillahi ta'ala itu. Nah, ini yang saya pahami di sini mudah-mudahan ya. Bisa benar, bisa salah juga. Nah, mungkin teman-teman juga bisa memahami sisi yang berbeda. Ketika kita lihat di sini, coba saya baca dulu. Wa makna hubbilillah, bermula mencintai karena Allah di sini itu mailun, itu kecenderungan. Wa ta'alluqun, keterikatan. Wa ta'alluhun, ta'alluh maknanya ta'zim, memuliakan.
Yajiduhul abdu yang mendapati akannya kecenderungan, akannya keterikatan, ketertarikan oleh si hamba fi qalbihi dalam hatinya ila dzalikal jinabil aqdas kepada demikian sisi yang maha suci yang maha tinggi. Nah, ini kelihatannya memang maksudnya mencintai Allah, bukan al-hubbulillah. Nah, bermakna cinta bagi Allah Ta'ala. Apa makna cinta bagi Allah Ta'ala? Mailun. Mailun maknanya ketertarikan. Mail. Nah, mail maknanya injizabul qalbi. Tertarik hati kita. Wa ta'allukun. Tertarik hati kita. Terikat. Wa ta'alluhun dan memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan. Yajiduhul abdu yang mendapatkan akannya rasa ini, ketertarikan, kecenderungan oleh si hamba fi qalbihi dalam hatinya kepada siapa? Ila dzalikal jinabil aqdas. Kepada demikian sisi yang maha suci. Jinabil aqdas ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ada ketertarikan, kecenderungan memuliakan dalam hati kita rasa itu kepada Allah. Ila dzalikal jinabil aqdas. Kepada demikian sisi yang maha suci ar-rafi' yang maha tinggi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi makam ketuhanan. Masuhuban binihayati takdis. Hal keadaan cinta tadi itu disertai binihayati takdis dengan puncak penyucian, watandeh puncak pembersihan. Maknanya mencintai jauh dari gambaran seperti mencintai makhluk enggak. Takdis, tandeh, tandeh maknanya Allah bersih dari segala sifat-sifat menyerupai makhluknya. Wa ghayatit ta'zimi wal haibati lillah disertai dengan puncak pengagungan dan puncak keseganan terhadap Allah Subhanahu wa taala. La yukhalituhu syai'un min khawatir tashbih yang tidak mencampuri akannya ketertarikan tadi, akannya cinta oleh sesuatu dari pikiran-pikiran menyerupai. Wala yumadhijuhu syai'un min awhamit takyif dan tidak membauri, tidak mencampuri akannya cinta oleh sesuatu dari waham-waham takyif. Bagaimana cara mengartikan waham-waham takyif? Takyif itu maknanya ya cara ya, kondisi. Jadi beliau pengen menjelaskan di sini bahwa ketika kita membahas kita mencintai Allah, itu jauh dari gambaran bukan seperti manusia mencintai sesama manusia. Di mana manusia mencintai semua manusia itu sangat terkait dengan fisiknya, misalkan, dengan tingkah lakunya, perilakunya, kan. Ya, ada hubungan intim di sana dan seterusnya, kan gitu. Jadi manusia mencintai Allah itu jauh dari segala pikiran-pikiran yang seperti itu. Makanya susah untuk memahami. Ya, makanya beliau menekankan di sini. Mashuban, hal keadaan cinta, kecenderungan tadi, mashuban. Jadi mashuba ini kita hal kepada yajidu, bukan hal kepada mail. Hal kepada yajidu biar sahib halnya makrifah kan. Tapi hu ini kan kembali ke mail. Hal keadaan cinta, ketertarikan tadi disertai dengan puncak penyucian, pembersihan, puncak pengagungan dan puncak keseganan terhadap Allah. Tidak mencampuri akannya rasa cinta oleh sesuatu dari pikiran-pikiran menyerupai cinta makhluk. Tidak pula mencampuri akannya oleh sesuatu daripada waham-waham ada caranya, ada kaifiatnya. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari demikian akan maha suci yang maha tinggi. Jadi beliau juga tidak menggambarkan panjang lebar. Intinya, kita mencintai Allah itu bukan seperti mencintai makhluk. Atau untuk mudah kita pahami makna kita mencintai Allah, kita bisa saja apa namanya? Sehingga konsekuensinya kita akan patuh terhadap segala aturannya, perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Apapun yang Allah sukai akan kita lakukan. Bahkan kita akan ridha terhadap segala takdirnya, baik, takdir buruk, kita nggak akan protes sama sekali dan seterusnya. Nabbahna ala hadza, kami memberitahukan di atas ini penekanan. Nabbahna ala hadza, kami memberitahukan di atas ini bahwa mencintai Allah itu tidak seperti mencintai makhluk. Lianna ba'dal 'ammati alladziina la basaira lahum. Karena sebahagian umat, karena sebahagian orang umum, sebahagian ammah, sebahagian orang am yang la basaira lahum yang tidak ada pengetahuan bagi mereka. Idza sami'u bi ahwali ahlillah.
Bila mereka mendengar dengan keadaan ahlullah, mana ahlullah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang makrifah kepada Allah kan. Nah, wa bi adzwaqihim fi mahabbatillah. Karena sebahagian orang-orang umum yang tidak ada pengetahuan bagi mereka, apabila mereka mendengar dengan keadaan ahlullah, dengan rasa-rasa mereka, azwaq zuk, dengan rasa-rasa mereka ahlullah fi mahabbatillah dalam mencintai Allah, ketika ahlullah, ahlul ma'rifah, ahlul yakin membahas tentang cinta mereka kepada Allah, orang-orang umum merasakan bagaimana? Dia mengira bagaimana? Katasbaku ila qulubihim afhamihim wasawisu. Kadang-kadang terdahulu kepada hati mereka. Hati mereka orang am. Kadang-kadang terdahulu kepada hati mereka. Mana terdahulu kepada hati langsung mereka pikirkan. Kadang-kadang terdahulu kepada hati mereka wa afhamihim kepada pemahaman mereka wasawisu oleh waswas. Auhamun oleh waham-waham. Azimatul khatri yang sangat besar bahayanya. Syadidatud darari yang sangat keras mudaratnya, yang sangat berat mudaratnya. Kadang orang awam ketika membahas cinta, dia mengira seperti mencintai makhluk. Ketika dia mendengar bagaimana ulama itu selalu berdua bersama Allah, kan, bersunyi-sunyi bersama Allah, seolah-olah mereka memahami Allah itu ada bersamanya. Padahal kan enggak begitu. Khulwah, mereka menyendiri munajat, berbicara kepada Allah. Dia merasa begitu dekat, walaupun Allah bukan di dekat mereka dengan zatnya. Nah itu. Saya juga enggak terlalu bisa menggambarkannya kan. Nah, sudah. Kemudian innaman sadaqa fi mahabbatillah. Ini kan beliau ibarat di sini udah beliau robah ini mahabbatillah, bukan lagi mahabbatin lillah, bukan lagi mahabbatin fillah. Makanya di sini sepintas saya lebih cenderung kepada judulnya itu hubbullah, mencintai Allah. Summa innaman sadaqa fi mahabbatillah. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang jujur ya dalam mencintai Allah. Sesungguhnya orang-orang yang benar ia dalam mencintai Allah da'ahu niscaya mendorong akannya seorang zalika oleh demikian cinta ila isarillah kepada mengutamakan Allah ala ma siwahu atas selainnya Allah. Nah, itu. Orang-orang yang benar dalam mencintai Allah. Kalau memang cintanya kepada Allah benar jujur, da'ahu niscaya mendorong akan nyaman zalika oleh demikian cinta tadi ila isarillah kepada mengutamakan Allah ala ma siwahu di atas selainnya Allah. Selalu kalau ada dua jalan, memilih ini Allah ridha apa enggak. Kita akan memilih yang Allah ridhai, Allah sukai daripada yang tidak Allah sukai. Wa ila tashmiri li suluki sabili qurbihi wa ridha. Wa ila tashmiri dan kita atas kepada Isa mendorong akannya oleh demikian cinta ila tashmir kepada bergerak cepat. Tashmir itu ijtihad, sungguh-sungguh. Wal mubadarah, bersegera. Jadi tashmir maknanya ijtihad mubadarah. Sungguh-sungguh bersegera li suluki sabili qurbi bagi menempuh jalan dekatnya Allah, jalan mendekat kepadanya waridhahu dan ridha Allah. Selalu melakukan setiap kurbah. Kurbah maknanya apa? Setiap kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Setiap ada peluang baik kita ada di sana. Setiap ada hal-hal yang Allah ridha, kita pasti akan ada di sana untuk melakukannya. Wa ilal jiddi fi ta'atih dan bersegera bersungguh-sungguh ilal jiddi kepada rajin banget fi ta'atih dalam mentaatinya Allah. Nah ini maka sangat nggak mudah juga kita mengklaim bahwa kita mencintai Allah kan? Sanggup nggak? Wa badlil istita'ati fi khidmatih dan memberikan segala kemampuan. Badli mengerahkan. Badlil istita'ah mengerahkan segala daya upaya fi khidmatih dalam melayani Allah. Ya. Apa makna mengerahkan segala kemampuan dalam menghadap Allah? Ya maknanya takdimu kullima yumkinu fi sabili. Apa yang bisa kita korbankan untuk memuliakan Allah, agama Allah, pasti akan kita melakukannya. Kan berat? Badul isti'ah, mengerahkan segala kemampuan, daya upaya, apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan dalam rangka melayani Allah. Ya. Watar kima yushghilu an dzikrih dan meninggalkan sesuatu yang bisa melalaikan yang sesuatu daripada mengingatnya Allah. Husni muamalatihi min kulli syai' dan semuanya atas
Mendorong akannya oleh demikian cinta kepada husni muamalati, kepada bagus memperlakukannya Allah min kulli syai' dari segala sesuatu. Memperlakukan Allah dari segala mana bagus memperlakukan Allah, bagus beradab bersama Allah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ternyata cinta Allah itu ada tandanya kan, ada tanda. Wa min a'dhami ma yadullu ala mahabbatillah husnul ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari yang paling besar sesuatu yang bisa menunjukkan ia kepada mencintai Allah itu husnul ittiba. Bagus dalam mengikuti, bagus dalam meneladani bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyatakan kita mencintai Allah ada tandanya. Antara tanda terbesar, tanda yang menunjukkan kita cinta kepada Allah yaitu mencintai atau bagus dalam meneladani Rasulullah. Ittiba meneladani, mengikuti jejak-jejak Nabi. Nah, mengikuti ajaran Nabi. Itu menunjukkan kepada cinta kita kepada Allah. Karena Allah mengirim Nabi untuk mengajak kita menuju Allah. Nah, itu. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini Allah menyuruh Nabi ini, "Qul katakan ya Rasulullah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah." Jika adalah kamu itu kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Ikuti olehmu akan aku. Yuhibbukumullah niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Karena aku akan mengantarkanmu kepada cinta Allah. Allah akan mencintaimu kalau kamu mengikuti aku. Karena aku melakukan apapun yang Allah cintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni ya Allah bagimu akan dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini di ujungnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tahu kadang kita suka salah jalan juga dalam proses menuju kepadanya. Walaupun kita salah, Allah mengampuni, ghafur. Allah penyayang, Allah lebih banyak memaafkan. Nah, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Wa ammar ridha anillahi ta'ala fahuwa halun syarifun aziz. Adapun ridha anillah, ridha dari Allah. Adapun ridha terhadap Allah Ta'ala fahuwa, maka dianya ridha itu halun syarifun, itu satu keadaan yang mulia. Aziz, aziz juga kita artikan di sini syarif, mulia, aziz. Jangan kita artikan langka, kan? Karena ada juga aziz itu langka. Nah, jadi ridha terhadap Allah Ta'ala itu satu keadaan yang mulia juga. Apa makna ridha? Apa makna ridha? Ridha dalam bahasa Arab, kalau dalam kamus, kabul. Kabulut tam. Ridha itu rela. Menerima secara sempurna tanpa protes. Itu rela. Sama seperti bahasa Indonesia kan? Kabulut tam. Menerima secara sempurna, nggak protes. Ya, kalau di sini maknanya bisa bermakna qabulu ma qaddarahullah biduni i'tirad, menerima apapun takdir Allah dengan tanpa protes. Nah, tanpa nanya kenapa, kenapa harus begini, kenapa saya begini. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman radhiyallahu anhu meridhai oleh Allah untuk mereka. Ini gambaran tentang orang-orang beriman yang taat dalam surah Al-Bayyinah. Orang-orang yang beriman yang taat Allah menyatakan radhiyallahu an, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, mereka juga ridha kepada Allah. Ketika melihat balasan Allah mereka ridha. Bahkan sebelum mereka melihat balasan Allah di akhirat mereka sudah ridha terhadap Allah. Waqala alaihi salatu wasallam Nabi bersabda, "Innallaha idza habba qauman ibtalahu." Sesungguhnya Allah apabila mencintai akan satu kaum, saya menguji yang Allah akan mereka. Ternyata cinta itu perlu kepada bukti. Ketika Allah mencintai satu kaum, Allah menguji mereka. Allah beri mereka bala, banyak ujian, tantangan. Karena Allah mencintai Nabi, Nabi mencintai Allah, makanya manusia yang paling banyak dapat ujian para nabi. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha ia bagi ujian Allah, falahur ridha, maka untuknya dapat keridhaan juga. Nah, jadi ketika Allah mencintai seseorang kaum, Allah menguji mereka. Allah banyak memberikan bala bahasa kita ya. Kalau dia ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah.
Wa man sakhata falahus sukhtu. Barang siapa yang marah ia, mana marah ia, enggak ridha ia terhadap ujian dari Allah. Maki-maki, mencaci maki, penuh keluh kesah, protes, falahus sukhtu, maka untuknya itu kemarahan dari Allah. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, innallaha bihikmatihi ja'ala rauha wal faraha fil yaqini war ridha. Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya Allah, sesungguhnya Allah dengan kebijaksanaannya Allah itu ja'ala rauha, menjadikan oleh Allah akan rauha. Apa makna ar-rauha? Rauha maknanya rahatun nafsi, ketenangan jiwa. Sesungguhnya Allah dengan kebijakannya itu menjadikan ya Allah ar-rauha akan ketenangan jiwa, wal faraha, faraha maknanya gembira. Mananya apa namanya? As-sa'adatul qalbiyah, kebahagiaan, kebahagiaan. Farah itu kebahagiaan. Menjadikan ya Allah akan ketenangan jiwa, akan kebahagiaan fil yaqini wa ridha, dalam keyakinan dan ridha. Orang yang yakin terhadap Allah, ridha terhadap ketentuan Allah, pasti dia akan damai jiwanya, bahagia, nggak banyak protes. Kehidupannya katakanlah susah, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah masih hidup kan. Nah, kalau kita hitung-hitung rahmat Allah, Masya Allah sangat banyak. Walaupun kelihatan susah. Tapi hatinya tenang, nggak galau, nggak putus asa. Itu maknanya, kalau kita yakin terhadap Allah, ridha terhadap Allah, insya Allah jiwa kita damai dan kita akan sehat insya Allah. Karena rata-rata penyakit banyak ditimbulkan oleh pikiran yang kacau. Ketika pikiran kita bergejolak, banyak hal yang kita pikirkan, banyak yang kita inginkan tidak bisa kita capai, stres kita. Akhirnya demam, meriang dan seterusnya. Wa ja'ala dhaika wal haraja fi syakki wa sukhti. Atah kepada ja'ala. Sungguhnya Allah dengan kebijaksanaannya Allah itu menjadikan ya Allah akan adhika, kesempitan, kesempitan, sempit, sempit dada kita. Terasa sempit hidup kita. Wal haraja, ini sama. Menjadikan ya Allah akan kesempitan, wal haraja. Haraja juga kesempitan. Apa mana yang bagus yang cocok? Nah, coba saya mantapkan lagi. Masya Allah. Wa ja'ala dhaika wal haraja. Sungguhnya Allah itu menjadikan ia akan dhaika, kesempitan. Jadi ja'ala maknanya di sini qada, mentakdirkan ya, menjadikan. Jadi dhaik itu syu'urun nafsi bi'adamir raha. Lawan dari rauha tadi. Dhaika namanya sempit, jiwa kita sempit. Bagaimana sih maksud dari sempit jiwa? Kita merasakan ketidaktenangan. Kadang hidup kita penuh takut, penuh kegalauan, itu baik namanya, sempit. Sungguhnya Allah dengan hikmahnya menjadikan ya Allah akan baik kesempitan. Jadi sempit ini bukan sempit hidup, perasaan ya. Berkaitan dengan perasaan. Sempit jiwa kita, merasa tidak tenang kita. Jadi haraja ini lebih dari baik lagi. Haraja juga sempit. Cuma sempit yang keadaannya lebih parah dari baik. Kan dalam Quran kan, wa may yuridu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Jadi haraja ini sifat baik sebenarnya. Dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Seperti kita berada dalam ruang yang sangat sempit. Ya, jadi perasaan kita benar-benar Masya Allah, so, nggak bisa digambarkan. Nah, gitu aja. Sesungguhnya Allah dengan kebijakannya menjadikan ya Allah akan sempit rasa kita. Wal haraja, ketidaktenangan. Fisyaki wa sukhdi, dalam keraguan dan kemarahan. Kalau kita ragu terhadap Allah, kita marah, nggak suka dengan takdir Allah. Kenapa? Kita diberikan musibah yang berat. Kita punya toko, toko kita terbakar, bisnis kita bangkrut. Akhirnya kita protes, galau, banyak masalah. Akhirnya malah jauh dari Allah, dekat dengan dukun. Al-hadis. Lebih kurang begitu.
Waradhi anillah, dan bermula orang yang ridha terhadap Allah itu maknanya waradhi biqadai, itu orang yang ridha terhadap takdirnya Allah. Famahma qadha alaih, maka manakala mentakdirkan ianya Allah terhadapnya seseorang. Nah, ke failnya ke depan. Famahma qadha, maka betapapun mentakdirkan atasnya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala bima yukhalifu hawa, dengan sesuatu yang berbeda ia akan hawa nafsunya. Manakala mentakdirkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yukhalifu yang menyalahi ia akan keinginannya. Wa bima la tashtahihi nafsu, dan dengan sesuatu yang tidak menginginkan akannya oleh nafsunya. Min musibatin, dari musibah, fi nafsin, pada jiwa, au malin, atau pada harta, au baliyatin, atau satu bala, au syiddatin, satu petaka, au fakatin, satu kefakiran. Fa'alaihi ayyardiya bidzalik, maka wajib atasnya si mukmin bahwa ridha ia dengan demikian wa yatibu nafsan, senang ia nisbah jiwa. Nah ini. Jadi makna ridha terhadap Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Betapapun takdir Allah itu berat. Nah, misalkan Allah mentakdirkan kepadanya hal-hal yang kita tidak menginginkannya. Kita kepengen kaya, justru miskin. Kita kepengen sehat, justru dapat sakit. Allah berikan musibah yang menimpa jiwa kita, harta kita. Baliyatin, bala, musibah, bala, atau petaka, atau kefakiran. Itu tadi kita pengen kaya, jadi miskin, pengen sehat, malah sakit. Udah pengen senang, malah susah kan gitu. Nah, kalau kita ridha kepada Allah, kita terima semuanya. Fa'alaihi ayyardiya bidzalika. Maka wajib atasnya seseorang oleh bahwa ridha ya dengan demikian wa yatibu nafsan, senang ya jiwa. Ini kan berat. Wala yaskhutu khata Allah wala yajza, dan tidak memarahi ya akan ketentuan Allah, tidak marah ya kepada qada Allah, tidak marah ya kepada qada Allah, wala yajza, dan tidak gundah gulana ia. Ya, tidak gundah gulana. Yajza, tidak gundah gulana ia. Apa makna tidak gundah gulana itu tadi? La yajza maknanya la yadhiku sadrahu. Nah, tidak menjadi sempitlah dadanya, kah? Tidak protes. La yajza'u, tidak gundah gulana. Ya tidak sempit dadanya, tidak protes. Wala yatabarramu, tabaramu mengeluh. Fa inna Allah Ta'ala lahu ayyaf'ala fi mulkih ma yasha. Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu lahu, baginya Allah itu ayyaf'ala, bahwa memperbuat dianya Allah fi mulkihi, pada kerajaannya Allah, ma yasha, akan apa yang Allah kehendaki. Semua dunia ini kan milik Allah. Allah bebas melakukan apa. Tapi tentunya Allah itu sangat baik. Segala yang Allah lakukan itu ada hikmahnya. Nah, tapi karena kadang kita nggak tahu hikmahnya, makanya kita protes kan. Walaysa lahu fi sultanihi munazi'un wala mu'arid. Dan tidak ada baginya Allah dalam kerajaannya Allah, tidak ada siapa, isim laisa munazi'un, yang bisa protes, wala mu'aridun, tidak pula yang bisa menantang Allah. Kita nggak berhak untuk menantang Allah. Ya, dikit lagi. Wal yahdharil 'abdu 'inda dzalik, dan hendak waspadalah oleh si hamba ketika demikian. Hendak waspada oleh hamba ketika demikian. Ketika demikian kita mendapati takdir Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Dari apa kita waspada? Min lau wa lima wa kaifa. Dari lau, andaikan begini. Lima, kenapa harus begini? Wa kaifa, bagaimana ini bisa terjadi? Ini kan bentuk i'tirad nih, bentuk protes kepada Allah. Seolah-olah semuanya berada dalam kuasa kita. Tidak boleh banyak lau. Waliya'lama anna Allah Ta'ala hakimun adilun fi jabi af'alihi wa aqdiyati. Dan hendak tahu ianya si hamba, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu hakimun, sangat bijak. Adilun, itu sangat adil. Fi jami af'alih, pada semua perbuatan Allah. Wa aqdiyatih, dan semua takdir-takdirnya Allah. Wa annahu, dan hendak yakin ianya si hamba. Annahu, bahwa sungguhnya Allah itu layak di, tidak akan menentukan ia li abdi, bagi hambanya. Al-mu'mini, hambanya yang beriman. Bisyai'in, dengan sesuatu, wa in qarihathu nafsu, sekalipun membenci akannya sesuatu oleh jiwanya, illa wa yakunu lahu, kecuali adalah baginya si hamba padanya sesuatu yang menjadi takdir, itu kebaikan, wa khiratun, dan pilihan. Nah, banyak kalimat-kalimat yang sama, ya kan?
yang perlu kita bedakan. Itulah rumitnya kadang. Nah, ulang dikit lagi. Alam dan hendak yakin oleh si hamba bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu hakimun, maha bijak, adilun itu maha adil, fi jami afali dalam semua perbuatan Allah, wa aqdiyati semua takdir Allah. Wa annahu dan hendak yakin ianya si hamba annahu atah pada Allah. Bahwa sesungguhnya Allah itu la yaqdi, tidak akan menentukan ianya Allah li abdihi bagi hambanya yang beriman bisyai'in dengan sesuatu. Allah tidak akan mentakdirkan untuk kita hamba sesuatu wa in karihathu nafsu. Sekalipun membenci akannya sesuatu oleh nafsunya. Illa kecuali wa yakunu lahu adalah baginya si hamba padanya sesuatu itu khairun kebaikan wa khiyaratun dan pilihan. Wa aqibatun hasanah dan akibat yang baik. Artinya kita yakinlah segala takdir Allah itu walaupun kelihatannya berat, sesuatu semua itu baik untuk kita. Nah, jadi khair itu lawan kebaik, lawan syar kan? Khair lawan syar. Setiap yang bermanfaat itu namanya khair. Nah, setiap yang baik itu khair, yang bagus itu khair. Setiap ketentuan Allah itu kebaikan untuk kita. Wa khiyaratun. Jadi khiyaratun itu maknanya apa ya? Khiyaratun maknanya khiyarah ta'nil ikhtiyarul ahsan, pilihan terbaik. Jadi dalam Al-Quran Allah menyatakan surah Al-Qasas wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa maka lahumul khiyarah. Maka lahumul khiyarah. Jadi dalam Quran itu ada khiyarah, mana khiyarah itu pilihan. Jadi kesimpulannya khiyarah ini bisa kita artikan ikhtiarul ahsan. Melainkan adalah baginya seseorang padanya sesuatu yang menjadi takdir Allah itu kebaikan untuk kita wa khiyaratun dan pilihan. Apapun yang Allah tentukan kepada kita, ketika kita diberikan sakit misalkan, itu ketika itu sakit itu terbaik untuk kita wa khiyaratun dan pilihan terbaik yang Allah berikan untuk kita ketika itu. Makanya kita pantas untuk rela. Wa akibatun hasanah dan ada akibat yang baik. Ada kemungkinan ketika kita diberikan sakit misalkan. Padahal kita pengen sehat. Ada kemungkinan, misal, andaikan kita sehat, mungkin akan ada musibah yang lebih besar atau kita akan terjebak dalam satu kemaksiatan dan seterusnya. Nah, cuma kita nggak paham, pasti ada hikmah di baliknya. Fal yuhsin dhannuhu bi rabbih. Fal yuhsin dhannahu bi rabbih, maka hendak membaguskan ianya si hamba akan prasangkanya terhadap Tuhannya, memperbaiki prasangkanya terhadap Tuhannya. Wal yarda bi qada'i, hendak rela ia dengan takdirnya Allah. Wal yarji ilaihi bi dzullihi wa iftiqarih, dan hendak kembali ia kepada Allah dengan ketundukannya, dzullihi ketundukannya, kehinaannya, wa iftiqarih dan dengan kebutuhannya. Tetap kembali kepada Allah, menyatakan ketundukan, menyatakan kita butuh kepada Allah. Wal yakif baina yadayhi bi khudu'ihi wa inkisari, dan hendak berdiri ia di hadapannya Allah. Berdiri ia di hadapan Allah dalam bentuk doa, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk munajat yang kita panjatkan kepada Allah kan. Berdiri ia di hadapannya Allah bi khudu'ihi dengan khudu'nya, dengan khusyuknya. Wa inqisarihi dengan remuk redamnya. Inkisar itu remuk redamnya jiwanya. Kita merasa benar-benar butuh kepada Allah. Wal yuksir min hamdi, dan hendak memperbanyak ia dari memujinya Allah. Wasanai alaihi, menyanjung di atasnya Allah. Fi yusrihi, dalam kemudahannya, dalam kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Wa usrihi, dalam kesukarannya, dalam kesukaran, dalam kemiskinan, kefakiran, kesempitan kan. Tetap banyak menyanjung Allah, memuji Allah. Wal yuksir, dan hendak memperbanyak ia min hamdihi dari memujinya Allah, wasanai alih menyanjung atasnya Allah, fi yusrihi dalam kemudahannya, wa usrihi dalam kesukarannya, wa syiddatihi dalam kepayahannya, wa rakhaihi dan dalam kemakmurannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah selesai kita baca tentang dua judul kecil ya, yaitu hubbullah, mencintai Allah, dan ridha terhadap takdir Allah. Nah, jadi dalam judul ini lebih kepada mencintai Allah. Walaupun juga ada sindiran sedikit tentang hubbun fillah dan hubbun lillah. Hubbullah, kesimpulannya hubbullah maknanya
Makna hubullah maknanya mencintai Allah ya, yang kita cintai Allah, ini yang kita cintai zat Allah itu sendiri. Nah, kemudian kalau hubbun lillah, nah kita mencintai yang lain. Kenapa kita mencintai yang lain? Karena Allah mencintainya misalkan. Itu bagian dari mencintai Allah juga. Kita mencintai kebaikan karena Allah mencintai kebaikan. Kita suka melakukan kebaikan karena Allah memang menyuruh kita untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian hubbun fillah mirip-mirip. Kita mencintai siapapun, yang siapapun itu berusaha untuk mencintai Allah. Kita mencintai orang soleh karena dia mencintai Allah, kita mencintai dia. Itu hubbun fillah, walaupun kita tidak mengenal namanya, beda bangsa dan bahasanya. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'af. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa memantau terus channel Gundul Mantul. Dukung channel ini agar banyak kitab yang bisa kita khatamkan insya Allah agar bermanfaat kepada semuanya ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang kira-kira memerlukannya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.